Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini sebenarnya saya ingin membuat sebuah API gateway yang akan menjembatani dua sistem. Namun karena akan bersinggungan dengan arsitektur microservice, sekalian saya jelaskan secara singkat. Setelah membaca beberapa literatur, arsitektur microservice bagi saya adalah sebuah sistem yang memisahkan beberapa layanannya, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik berarti masing-masing layanan berada pada hardware yang berbeda atau lokasi yang berbeda. Secara non-fisik berarti hanya pada level layanan atau aplikasi. Definisi lengkapnya saya sematkan di kolom deskripsi. Membangun sistem microservice bukan perkara ringan pada tahap awalnya, namun manfaatnya baru akan terasa saat sistem sudah berjalan. Arsitektur microservice memiliki beberapa keuntungan, di antaranya satu, meningkatkan produktivitas. Setiap layanan dapat dengan mudah dikembangkan, diintegrasikan, diatur secara mandiri. Yang kedua, meningkatkan daya tahan sistem, mempermudah identifikasi dan penyelesaian masalah, serta mengisolasi permasalahan untuk tidak memberi dampak pada aplikasi atau layanan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Fakta bahwa masing-masing layanan dapat menggunakan bahasa pemrograman maupun teknologi yang berbeda akan memudahkan pengembangan. Keuntungan keempat, integrasi berkelanjutan atau pengiriman berkelanjutan yang biasa dikenal dengan CI/CD. Memungkinkan tim lintas layanan untuk mengembangkan, menguji, memecahkan masalah, menyebarkan, dan memperbarui layanan secara mandiri. Hal tersebut akan mempercepat waktu penyelesaian sebuah masalah. Yang kelima, keuntungannya adalah lebih fokus terhadap bisnis. Memungkinkan untuk mengadaptasi sebuah layanan berdasarkan kebutuhan bisnis, terlepas dari apapun teknologinya. Pada contoh diagram berikut, aplikasi mobile dan web akan mengakses ke masing-masing gateway, yang kemudian diteruskan ke layanan sesuai dengan permintaan dari klien. Kalau di sini dipisahkan antara account, service, inventory, dan shipping. Di terminal kita buat directory baru, ep gateway 2. Gateway 2, kita init dulu, motornya di set masing-masing, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Package JSON-nya kita tambahkan type yang belum ada, type-nya adalah modul. Script-nya kita tambahkan start adalah node index.js. Kemudian kita buat file index.js-nya. Kemarin kita sudah membuat API yang terkoneksi dengan database, kita bisa gunakan sebagai API modernnya. Sedangkan API yang ingin mengakses API gateway ini adalah sebuah sistem yang obsolete. Dia hanya bisa pakai get atau post dengan form standar ya. Kita butuh modul npm spasi i, diantaranya Express, Morgan, dan Axios. Kita save, kita import Axios from Axios. Kita ambil Axios read-nya, rapikan, kita import Express from Express. Kemudian kita tentukan portnya. Untuk API-nya kita taruh di variabel API, yaitu create sebuah objek. Base URL-nya kita ingin mengakses modern API-nya di port 8091. Base URL-nya adalah http localhost, ini harus dalam tanda petik, localhost portnya 8091. Base URL-nya, kemudian kita kasih timeout. Kemudian headers-nya kita buat dulu di variabel terpisah. Headers adalah accept-nya adalah application/json. Kita masukkan ke sini headers. Oke, dia dengan value-nya headers objek ini. Kemudian untuk express kita simpan di app function-nya. Kemudian kita pakai Morgan combine. Tangani endpoint get dengan endpoint-nya root. Langsung buat function yang async, parameternya ada request dan response. Di express, query string akan dimasukkan ke dalam sebuah parameter request query. Kita akan minta di setiap query ada sebuah variabel yang menentukan metodenya, path untuk mengakses
API modern ini yang di port 8091. Anggap saja klien kita dia tidak bisa menggunakan PostJSON sehingga dia harus mengirimnya lewat query string seperti ini. Kemudian kita sudah ambil variabel method dan path-nya dari request query, selanjutnya kita hapus request query methodnya dan juga path-nya kita hapus supaya yang tersisa adalah variabel yang dibutuhkan untuk diteruskan ke modern API. Nah, kita di akhir kita akan output-nya seperti ini. Oke, message dan data. Kita definisikan di awal, let oke sama dengan false, let message sama dengan gagal, let data sama dengan empty object. Untuk mengakses API modernnya kita menggunakan await API. Nah, ini adalah path-nya, sedangkan ini adalah config-nya. Path-nya dari sini, dari request query, kemudian config-nya kita definisikan di atasnya. Config adalah methodnya dan headers-nya menggunakan accept application JSON secara default. Namun ketika dia query-nya tidak cuma hanya 2 ini, maka kita tes dulu apakah objek keys dari request query masih ada, length-nya lebih dari 0, maka kita harus mengirim body-nya ke modern API, yaitu request query. Kita pindahkan ke body, namun body ini kita harus konversi ke string terlebih dulu untuk bisa dijadikan body-nya saat request API. Ini config normalnya selain jika ada body, kalau ada body kita harus rubah config-nya. Method dan headers-nya adalah existing headers ditambah dengan content type-nya adalah application/json. Sedangkan data ini adalah body-nya adalah body. Config-nya masuk ke sini, kemudian API ini kita simpan di sebuah variabel namanya API response supaya kita tidak panik. Kode program kita masukkan ke dalam sebuah try catch API request-nya. Kemudian kita rubah yang di atas nih menjadi hasil dari API response-nya. Kemudian message-nya kita ganti berhasil. Datanya belum. Datanya adalah IP response data. Jika terjadi error, maka datanya kita ubah menjadi error. Jika tidak, unknown. Listen di port yang sudah ditentukan, PI sudah aktif. Saya coba jalankan di bawahnya saja biar lebih mudah dilihat apa yang terjadi. Node.js API Gateway 2 npm start query ke API gateway-nya. Apakah akan mengakses ke API modern? Harusnya seperti itu ya. Karena kita pakai query string untuk khusus di terminal, kita menggunakan tanda petik. Nah, coba aja kita enter. Jadi kita mengakses API ini, yang kanan ini adalah sistem obsolete. Ini dia akan mengakses ke API gateway, kemudian API gateway juga akan mengakses ke API modernnya berupa JSON. Meskipun untuk get ini dia tidak mengirim body JSON-nya. Kita lanjut ke metode post untuk mengirim film baru. Bentar. Oke, ini ada masalah. Ada masalah. Kita lihat, ini headers-nya tidak masuk ke body-nya jangan masuk ke header, harus di luar. Kita matikan dulu. Ini yang API modern kita jalankan dulu, kemudian API gateway kita jalankan, kita ulangi. Enter, masuk ya. Jadi kita query ke API gateway kirim ke 8091, dia metodenya post sesuai dengan yang kita masukkan ke dalam query string. Lanjut put ya, kita coba put-nya. Sebentar, untuk put ini metodenya put, kemudian filmnya ini ID-nya kan insert ID 11. Coba kita rubah dengan metodenya put, path-nya 11, /film/ angka 11 untuk ID-nya. Kita ganti action. Berhasil. Ini datanya juga jadi bertumpuk ya. Oke-nya juga
ada 2 kali jadinya. Tapi oke yang di sini kok nggak ada ya, dat message oke, coba kita lihat kesalahannya di mana. Ini tidak ada variabel oke di API respon. Kita langsung aja pakai true. Sini kita matikan dulu API gateway, jalankan ulang, kita edit ulang, kita clear dulu biar terlihat ini menjadi laga lagi. Nah, ini baru keluar dia. Oke, sama dengan true. Message berhasil, datanya yang diterima dari API modern. Lanjut kita ke endpoint delete nomor 11. Berhasil ya. Jadi seperti itu cara membuat API gateway modern dengan obsolete API. Source code akan saya upload ke GitHub dan saya sematkan di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.